Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Nuki Otista dari D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan NPM 2450381014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan kadar leukosit dengan kadar eritrosit pada pasien leukemia limfoblastik akut atau ALL di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang penelitian saya. Adapun latar belakangnya, leukemia limfoblastik akut atau LLA itu merupakan salah satu keganasan hematologi yang berasal dari sel progenitor limfoid. Sel tersebut akan mengalami mutasi sehingga dia akan berkembang menjadi limfoblast abnormal yang jumlahnya itu meningkat secara tidak terkendali di sumsum tulang. Akumulasi limfoblast tersebut mengganggu proses hematopoiesis normal, sehingga produksi sel darah normal ikut terganggu. Dampaknya seperti jumlah leukosit dapat meningkat, sedangkan eritrosit mengalami penurunan. Nah, berdasarkan penelitian Dwiarta tahun 2025, sebanyak 51,7% pasien mengalami leukositosis, dari 75% mengalami penurunan eritrosit. Namun demikian, hubungan antara kedua parameter tersebut masih belum dapat dipastikan, sehingga masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Hal inilah yang menjadi dasar saya melakukan penelitian ini. eh Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini tuh apakah terdapat hubungan antara kadar leukosit dengan kadar eritrosit pada pasien leukemia limfoblastik atau ALL di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian saya ini terdiri dari dua tujuan, itu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya ini untuk mengetahui hubungan kadar leukosit dengan kadar eritrosit pada pasien leukemia limfoblastik akut. Sedangkan tujuan khususnya ada tiga. Pertama, untuk mengetahui kadar leukosit pasien LLA. Kedua, mengetahui kadar eritrosit pada pasien LLA. Ketiga, menganalisis hubungan antara kedua parameter tersebut menggunakan analisis statistik. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis itu diharapkan dapat menambah informasi ilmiah mengenai gambaran hematologi pada pasien LLA. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau laboran maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai leukemia dan pemeriksaan hematologi. Nah, di sini tinjauan pustaka yang saya ambil yang pertama yaitu terkait apa itu leukemia limfoblastik akut. Leukemia limfoblastik akut itu merupakan keganasan hematologi yang berasal dari sel progenitor limfoid. Penyakit ini ditandai dengan proliferasi limfoblas abnormal di sumsum tulang sehingga dia akan menghambat pembentukan sel darah normal. LLA itu paling sering ditemukan pada anak usia 2 sampai 5 tahun, sehingga itu menjadi salah satu kanker anak yang paling banyak dijumpai. Adapun em, beberapa faktor penyebab LLA ini, yaitu ada faktor genetik dan kromosom, lalu ada paparan radiasi ionisasi, paparan benzin dan bahan kimia, kelainan sistem imun, riwayat keluarga, keganasan hematologi, infeksi virus tertentu. Adapun patofisiologi atau perjalanan dari penyakit ini dapat dilihat bahwa diawali dengan mutasi pada sel progenitor limfoid yang akan menyebabkan proliferasi limfoblas secara tidak terkendali. Selanjutnya, limfoblas dia akan terakumulasi di sumsum tulang sehingga akan mengganggu proses hematopoiesis. Akibatnya, produksi sel darah normal itu akan menurun sehingga pasien akan mengalami anemia, neutropenia maupun trombositopenia karena trombositnya juga ikut berkurang.
Lalu, manifestasi klinisnya seperti pucat, demam berulang, mudah lelah, pendarahan spontan, memar, nyeri tulang, hepatomegali, splenomegali, limfadenopati, penurunan berat badan. Lalu, kita lihat juga, apa sih leukosit itu? Leukosit itu merupakan sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Nilai normal leukosit itu berada pada kisaran 4.500 sampai 13.500 sel per mikroliter. Jenis leukosit itu ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Lalu, apa perubahan leukosit pada LLA ini? Nah, pada LLA ini terjadilah proliferasi limfoblast yang sangat cepat sehingga jumlah leukosit akan meningkat. Namun, leukosit yang meningkat tersebut sebagian besar merupakan sel abnormal sehingga tidak mampu menjalankan fungsi pertahanan tubuh secara optimal. Oleh karena itu, pasien akan sering mengalami kondisi leukositosis tetapi tetap rentan terhadap infeksi. Lalu kita beralih ke eritrosit. Nah, eritrosit itu merupakan sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh serta membawa karbodioksida kembali ke paru-paru. Adapun nilai normalnya sekitar 4,1 sampai 5,5 juta per mikroliter. Nah, selain untuk mengangkut gas oksigen buat pernapasan, eritrosit juga membantu menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Nah, perubahan eritrosit pada LLA ini tuh eh, infiltrasi limfoblast ke sumsum tulang itu kan menghambat proses eritropoiesis. Nah, sehingga produksi eritrosit akan menurun. Akibatnya, pasien akan mengalami anemia. Nah, penurunan eritrosit juga dapat dipengaruhi oleh perdarahan. Perdarahan kenapa? Karena trombositnya juga menurun. Terus, hemolisis, supresi sumsum tulang, maupun defisiensi nutrisi. Lalu, hubungan si leukosit dengan eritrosit pada LLA ini, secara teori, proliferasi limfoblast itu akan menyebabkan peningkatan leukosit, sedangkan infiltrasi sumsum tulang itu akan menyebabkan penurunan eritrosit. Oleh karena itu, pasien LLA sering menunjukkan gambaran leukositosisnya disertai anemia. Maksudnya, darah leukositnya tinggi, eritrositnya rendah. Akan tetapi, apakah kedua parameter tersebut memiliki hubungan yang bermakna secara statistik yang masih perlu dibuktikan melalui penelitian ini. Lalu, eh leukemia limfoblastik akut ini akan menyebabkan peningkatan leukosit. Sedangkan infiltrasi, maaf, maaf. Berikutnya, eh kita masuk ke kerangka konsep atau kerangka teori. Di sini kerangka teori eh di variabel independen independen kadar leukosit dan variabel dependen kadar eritrosit. Hipotesisnya HO atau H0 itu akan menyatakan tidak terdapat hubungan, sedangkan di H1 itu menyatakan terdapat hubungan antara kadar leukosit dengan eritrosit. Adapun metode penelitian, jenis penelitian yang dipakai yaitu observational analitik. Populasinya seluruh pasien LLA yang menjalani pemeriksaan leukosit dan eritrosit. Sampelnya pasien LLA usia 0 sampai 17 tahun. Pendekatan dengan kuantitatif, desain penelitiannya itu cross-seksional. Jadwal penelitian seperti yang dipaparkan dan adapun tempat dan waktu penelitiannya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, waktunya dari Januari sampai Desember 2024, pelaksanaannya Juli 2025. Nah, dari penelitian tersebut didapatkan hasil seperti gambar berikut. Kalau distribusi berdasarkan jenis kelamin, itu mayoritas pasien LLA berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 35 pasien.
Sedangkan kalau berdasarkan usia itu terbanyak pada usia 0 sampai 5 tahun, yaitu 24 pasien. Dan untuk distribusi kadar leukosit itu sebagian besar pasien memiliki kadar leukosit tinggi sebanyak 31 pasien. Dan kalau kadar eritrositnya, mayoritas pasien memiliki kadar eritrosit rendah sebanyak 45 pasien atau 75%. Untuk hasil akhirnya, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar leukosit dan kadar eritrosit pada pasien LLA. Sebagian besar pasien akan mengalami leukositosis akibat proliferasi limfoblas yang tidak terkendali. Infiltrasi limfoblas pada sumsum tulang itu menyebabkan penurunan produksi eritrosit, sehingga terjadi anemia. Meskipun leukosit itu meningkat dan eritrosit menurun secara klinis, hasil uji statistik menunjukkan hubungan keduanya tidak signifikan. Perubahan eritrosit dapat dipengaruhi faktor lain seperti pendarahan, hemolisis, status gizi, defisiensi zat besi, derajat infiltrasi sumsum tulang. Nah, kesimpulannya, sebagian besar pasien leukemia limfoblastik akut itu memiliki kadar leukosit tinggi, sekitar 51,7%. Sebagian besar pasien leukemia limfoblastik akut memiliki kadar eritrosit rendah, 75%. Sedangkan dari hasil analisis score menunjukkan nilai P-nya itu 0,463, sedangkan nilai P dari nilai C-square P itu lebih dari 0,05. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kadar leukosit dengan kadar eritrosit pada pasien leukemia limfoblastik akut di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Baik, sekian pemaparan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.